Penonton mana suaranya? Au! Uye! Uye! Eyu! Eyu! Yeu! Terus aja ya. Oke, kita akan pantau arus lalu lintas pada malam hari ini seperti apa ya. Selamat malam Satrio Adi di Merak, Banten. Dan juga ada Tasya Arneta di Cirebon, Jawa Barat. Waduh, kok saya di tengah-tengah ini jadi macomblang atau jadi penghalang nih? Kita ke Satrio dulu deh. Udah senyum-senyum ini berdua nih. Satrio, silakan laporan Anda, Satrio. Siap Pak, lapor Pak. Pemantauan kami di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten pada hari ini. Para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil nih mulai memadati kawasan Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Karena memang sejak semalam ini trennya adalah para pemudik lebih memilih untuk melakukan perjalanan di malam hari untuk menghindari terik matahari. Jadi kalau di Pelabuhan Merak ini makin malam makin ramai. Ibaratnya kalau di Jakarta itu Senopati lah. Nah kalau di Banten ini ada Pelabuhan Merak. Selain diramaikan oleh para pemudik, ada juga SPG, ada juga stand-stand yang buka di malam hari dan juga ada live musiknya nih di Pelabuhan Merak ini. Jadi nggak main-main hiburan di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten ini. Ini salah satu band yang menghibur para pemudik di momen perjalanan mudik mereka kali ini. Halo malam kakak-kakak. Malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dengan Kak siapa nih? Saya Dela. Kak Dela udah berapa lama nih main di Merak ini nih? Kalau nggak salah kita kurang lebih 3 kali lebaran, berarti kurang lebih 3 tahun. 3 tahun main di Merak? Iya. Nah, main di Merak. Kenapa nih memilih Merak untuk ngamen di Merak? Kita di sini karena ngelihat juga ya kalau setiap ada mudik, Natalan, Tahun Baru, Lebaran banyak antrian dan juga mungkin mereka butuh sedikit penyegaran kan. Kita jadi di sini ya namanya kita pemusik di sini walaupun kita musisi jalanan berarti kita entertainer juga biar bikin mereka senang juga. Keren kalau gitu Kak Dela. Silakan dilanjut mainkan musik ya. Makasih. Terima kasih. Dan Bung Resa memang Kita kasih dulu ya ini. menurut data ASDP ini sudah ada sekitar 352.000 orang yang telah menyeberang dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera. Angka ini naik 21% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yaitu tahun 2024. Dan untuk total unit kendaraan yang sudah menyeberang ini tercatat sudah ada 81.000 unit kendaraan yang telah melakukan penyeberangan. Namun jumlah ini tentu akan terus meningkat mengingat puncak arus mudik yang diprediksi terjadi di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten ini akan terjadi pada hari Jumat besok. Tentu kita nantikan bagaimana pergerakan pemudik di hari ini. Dan untuk mengantisipasi puncak arus mudik, otoritas pelabuhan dan juga kepolisian juga telah merencanakan beberapa skema. Di antaranya adalah memberlakukan sistem satu tarif supaya para pemudik tidak menumpuk di satu dermaga. Kepolisian juga nantinya kalau terjadi penumpukan di jalur arteri dan juga jalan tol, maka akan memberlakukan delay system untuk mengurai kepadatan di kawasan Pelabuhan Merak. Selain itu, Bung Resa, di Pelabuhan Ciwandan, yaitu pelabuhan yang digunakan atau diperuntukkan untuk pengguna sepeda motor juga terus diramaikan oleh para pemudik yang hendak melakukan perjalanan untuk pulang kampung ke Sumatera. Terus saudara demikian, Bung Resa kembali ke Anda. Oke Satrio, lagunya sendu banget tuh ya. Saya juga baru tahu Satrio anak Senopati ya. Oba! Oke, kita beralih ke Arneta yang ada di Cirebon. Arneta, silakan laporan Anda. Selamat malam Resa dan juga pemirsa Midnight Live. Saat ini saya berada di Jalan Arteri Pantura. Ini kalau kita lihat kondisinya memang malam ini sudah mulai lengang ya. Tapi tadi sore hari ini kepadatan sempat terjadi di Jalan Arteri Pantura. Nah, kalaupun ada pun titik-titik ini yang menjadi titik kemacetan ataupun titik yang rawan kepadatan pengendara seperti itu, ini ada di titik seperti di lampu merah Palimanan dan Bundaran Kedaung. Ini kedua titik tersebut ini yang menjadi paling ramai dan memang ini kendaraan yang mendominasi sudah mulai banyak dari arah Jakarta dengan nomor plat B dan juga dengan tulisan-tulisan khas mudik seperti itu yang mulai menggeser atau bergerak ke arah Cirebon ke arah sana. Dan ini yang perlu diantisipasi Resa dan juga pemirsa Midnight Live, ini adalah pemberlakuan one way yang masih
yang masih diperkirakan akan diperpanjang dari malam hari ini hingga esok hari. Dan jalur arteri ini menjadi salah satu buangan dari kendaraan dari jalur B seperti itu. Dan untuk mengetahui seperti apa dari rekayasa ataupun kesiapan dari Dinas Perhubungan, sudah bersama saya Kadishub Kabupaten Cirebon, Pak Hilman Firmansyah. Pak, maaf knalpotnya berisik banget ya Pak ya. Bapak, ini kan malam ini masih diberlakukan one way, dan itu pasti ada buangan kendaraan dari jalur B dari arah Cirebon ke Jakarta. Ini biasanya akan memadati area arteri. Itu gimana Pak? Ya betul, ketika diberlakukannya one way yang dilakukan di tol, ini memang akan berdampak ke jalan arteri. Dan memang kalau kita lihat sekarang ini kepadatan lalu lintas dari wilayah Jakarta ke arah Jawa Tengah ini di mayoritas dipadati oleh kendaraan roda 2 ya. Kemudian untuk wilayah dari arah Jawa Tengah ke Jakarta itu kebanyakan dipadati oleh kendaraan besar, yang memang banyaknya adalah kendaraan-kendaraan barang, angkutan barang, yang sebetulnya kita juga sudah himbau untuk tidak beroperasi di H-7 ya. Demikian. Bapak, tadi kan Bapak bilang juga didominasi oleh pengendara motor. Ya. Ini prediksi katanya puncaknya di besok hari karena barengan sama cuti bersama gitu Pak. Ini sejauh ini volume signifikannya sudah seperti apa Pak? Pada sore hari tadi ya kepadatan lalu lintas ini ada peningkatan. Jadi menjelang cuti bersama besok itu sore tadi udah mulai meningkat gitu. Bahkan saya juga udah memantau beberapa ruas titik termasuk di wilayah perbatasan. Ternyata peningkatan itu lumayan cukup tinggi gitu. Dan mungkin diprediksikan antara besok Jumat Sabtu itu puncaknya arus mudik. Ya mudah-mudahan lancar, dan kami juga akan menghimbau pada para pengguna jalan untuk tetap berhati-hati, dan apabila lelah ya segera beristirahat, jangan memaksakan diri dan mengecek kendaraannya gitu. Di beberapa titik perbatasan, titik mana aja Pak itu yang jadi rawan penumpukan kendaraan? Ya kalau dilihat ini kan karena udah one way ya, one way ini kan sampai berapa sih ya kalau kata, tergantung dari nanti jadwal yang oleh kepolisian. Tapi ketika kendaraan ini udah dikeluarkan dari mulai arah Losari, kemudian Kanci, nah ini udah tinggi. Terima kasih Pak Hilman atas waktunya. Nah itu dia Resa dan juga pemirsa Midnight Live. Memang ini sejumlah titik menjadi rawan kepadatan karena seperti itu ada buangan dari one way tol. Dan juga memang diprediksi hari ini dan besok dan hingga hari Sabtu nanti akan menjadi puncak pemudik dari pengendara motor dari area Jakarta menuju arah Cirebon. Demikian Resa, kembali ke studio. Baik, laporannya lengkap sekali nih. Tapi terakhir nih, Arneta mungkin ada pesan-pesan untuk Satrio? Silakan. Ya. Hati-hati ya di situ, jangan kepincut sama yang lain. Satrio, ada pesan-pesan nggak buat Arneta? Hati-hati ya Arneta, jaga kesehatan. Dadah. Ya udah, nanti lanjut video call aja deh ya. Terima kasih Arneta, Satrio atas laporannya. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa lagi. Mana suaranya penonton? Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.